akhir-akhir ini lagi suka nulis tangan, saudara. Karena kelamaan, keseringan pakai komputer, jarang tulis tangan, sampai saya bingung nggak bisa baca tulisan saya, saudara. Jadi boro-boro saudara saya aja nggak bisa baca, saudara. Jadi saya mau belajar menulis tangan dulu, saudara ya. Haleluya. Sudah ketemu, saudara? Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca saja, saudara-saudara, lihat Alkitab saudara ya. Tuliskanlah kepada apa, saudara? Malaikat jemaat di, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun apa, saudara? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena apa, saudara? Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, apa, saudara? Mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan apa, saudara? Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kalau mau tahu tentang kitab Wahyu, saudara bisa baca nanti pasal pertama itu, semua ada di sana. Wahyu ini, saudara, 22 pasal, merupakan kitab terakhir dalam perjanjian baru. Amin. Ditulis oleh Rasul Yohanes. Kita mencatat murid yang paling dikasihi. Beberapa saudara tafsir Alkitab dikatakan ini adalah saudara seibu dari Yesus Kristus. Tapi ada fakta yang menarik yang saya baca sudah dari arkeologi Alkitab, dikatakan bahwa sebenarnya Maria sudah tidak mempunyai anak lagi. Nanti saya tidak mau bahas itu, tapi karena itu ada tafsiran-tafsiran ya. Tapi apapun, Alkitab mencatat bahwa kitab Wahyu ditulis oleh seorang murid yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, saat itu dia ditangkap, dibuang di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Saudara, seseorang yang dibuang, seseorang yang diasingkan. Saya ingat ketika kalau saudara baca kisah Insinyur Soekarno, Presiden Republik yang pertama, ketika dia dibuang, itu merupakan satu masa yang sangat tidak enak, saudara. Saudara dibuang, diasingkan, ditarik dari kehidupan sosialis saudara, kemudian saudara diasingkan, menyendiri di sana. Itu tidak enak, saudara. Saya percaya tidak ada orang yang berdoa di sini supaya Tuhan asingkan. Amin, saudara. Kita selalu berdoa Tuhan tempatkan di padang yang berumput hijau. Amin, saudara. Karena pembuangan itu tidak enak. Tapi Yohanes ditempatkan di sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena dia memelihara imannya, memelihara kasihnya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan membuka satu penglihatan yang luar biasa. Saudara, kitab Wahyu ini kitab tentang sesuatu yang belum terjadi, revelation. Kitab yang Tuhan singkapkan rahasia-rahasia yang belum terjadi, yang belum diketahui oleh orang, tapi diketahui oleh Tuhan tentunya, karena Dia Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, saudara. Dia tahu apa yang sudah terjadi, Dia tahu yang sedang kita hadapi, dan Dia tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Amin, saudara. Ini luar biasa. Itu sebabnya Tuhan singkapkan penglihatan ini kepada Yohanes. Tuhan membuka sesuatu yang manusia secara lahiriah, secara jasmani tidak ada yang bisa tahu. Nah, saudara perhatikan, kita yang akan pelajari hari ini saudara tentang 7 jemaat. Saya percaya saudara, kalau saudara baca nanti, ini adalah gambaran tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Katakan sama-sama saudara, gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. 7 jemaat ini saudara akan mewakili. Nah, minggu ini saya bicara tentang Efesus. Nanti lain kali kalau ada kesempatan kita akan bahas secara bersama-sama saudara setiap jemaat itu. Amin, saudara ya. Nah, kalau saudara perhatikan, saya langsung aja saudara. Coba lihat, kita mau bahas tentang ayat yang pertama, saudara. Ini ada hal yang menarik di sana bagian A. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana, saudara?
Ada orang berpikiran bahwa jemaat di Efesus memiliki malaikat. Apakah seperti itu, saudara? Apakah malaikat di Efesus itu ada, saudara? Bukan itu yang dimaksud. Saya membaca banyak referensi dari ayat ini, saudara. Ternyata pengertian yang lain dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan malaikat, tapi the messenger. The messenger. Jadi ditranslate malaikat karena malaikat adalah messenger dari Tuhan Allah. Amin, saudara. Tetapi terjemahan yang lain adalah the messenger. The messenger itu adalah pembawa pesan. Di dalam gereja pada masa itu, saudara, pembawa pesan itu bisa saja hamba-hamba Tuhan. Bisa saja pemimpin-pemimpin gereja yang menyampaikan pesan yang dia terima dari Tuhan kepada jemaat Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang dimaksud di sini bukan malaikat yang benar-benar malaikat, itu bukan, saudara. Karena malaikat tidak perlu disurati lagi. Amin, saudara. Amin, saudara. Ini berbicara kepada leaders of the church. Seringkali ketika kita membahas kitab Efesus, saya berkali-kali, belasan kali mungkin sudah dengar khotbah. Banyak saudara pengkhotbah membahas ini khusus kepada semua jemaat. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ini specifically berbicara kepada leaders, the messenger of the church. Ketika saya bahas ini, persiapkan ini, saya takut, saudara. Saya bilang sama istri tadi pagi, kayaknya saya ganti khotbah saja. Karena ini khotbahnya ke saya juga. Amin, saudara. Ditujukan kepada the leaders, the messengers of the church di Efesus, saudara. Dan pesannya tidak main-main. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang luar biasa atau jemaat yang biasa-biasa, saudara? Luar biasa. Kita sudah baca, saudara. Bayangkan, coba lihat ya. Dikatakan jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang luar biasa. Lihat ayat 2 bagian B-nya. Dia bilang, saudara, engkau itu, saudara, tidak sabar terhadap orang jahat. Dia bisa membedakan, saudara, yang mana yang jahat, yang tidak jahat, yang mana roh yang tidak baik, mana yang baik. Engkau menderita di dalam namaku. Ini jemaat yang luar biasa, saudara. Tetapi ada hal yang mengerikan yang Tuhan ingatkan saat itu. Tak kalah apa, saudara, yang kita baca tadi, kasihnya mulai hilang. Saya katakan bahasa saya, saudara, kalau saudara baca ayat 2 dan 3 itu, jemaat di Efesus itu jemaat yang rajin bekerja, jemaat yang mau berjerih payah, jemaat yang mau sabar dan mau menderita, jemaat yang sangat tekun, jemaat yang tidak sabar terhadap orang jahat, jemaat yang tidak mengenal lelah. Saudara, kalau kita punya jemaat yang seperti ini, kita pindah gedung tahun depan, saudara, kalau penuh ini gereja, tidak tahu lelah, saudara. Penginjilan terus-terusan, amin, saudara. Tapi jemaat yang seperti ini pun Tuhan katakan, saudara, kirimkan surat, ingatkan kepada mereka supaya tidak meninggalkan kasih yang semula. Saya langsung kepada poinnya saja, saudara. Ada 4 hal yang pagi ini kita mau pelajari sama-sama, supaya kita jangan menjadi bagian dari apa yang kitab Wahyu pasal 2 tuliskan. Yang pertama, saudara, ayat yang 4. Tuhan mengecam karena apa, saudara? Meninggalkan kasih yang dimaksud di sana agape, saudara. Itu bahasa aslinya. Kata meninggalkan, saudara, dalam bahasa Alkitab asli Yunani itu berasal dari kata apiemi. Artinya, saudara, to send forth, atau sinonimnya, saudara, to let out or lay aside. Saya nggak terlalu jago bahasa Inggris, apalagi grammar, saudara, saya kacau sekali. Tapi ini bukan sesuatu hal yang susah untuk dimengerti. Ketika kita berbicara tentang to let out atau lay aside, itu berarti ada kata kerja yang terjadi, saudara, yang kita realize that's happened. Ketika kita berkata to lay aside, berarti menaruh di sebelah, gitu ya, kurang lebih harafiannya ya. Benar ya, saudara? Setuju dengan saya?
Kemudian kalau kita bicara tentang to let out, berarti membiarkan keluar. Benar ya saudara? Apa saya salah? Mudah dimengerti, benar saudara? Kata meninggalkan, banyak orang Kristen saudara seringkali terjebak di dalam kata ini. Mereka berpikir orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu tanpa sepengetahuan, tiba-tiba saya terjadi. No. Ternyata saudara, kata meninggalkan yang dimaksud oleh Pak Wahyu pasal 2 itu terjadi dan kita realize that's happen. Tetapi terjadi yang namanya pembiaran di sana. Nanti kita akan buktikan saudara. Tuhan katakan engkau meninggalkan, berarti engkau to put, to let out, to lay aside. Kasih itu. Ada proses pembiaran di sana. Prosesnya tidak terjadi seketika saja, tetapi terus berproses. Sehingga pada waktu tertentu ternyata Anda sudah berada jauh aside daripada sumber kasih itu. Nanti kita akan pelajari kenapa saudara. Tetapi saudara harus tanamkan di hati saudara bahwa proses yang namanya meninggalkan kasih mula-mula itu tidak terjadi begitu saja. Hari ini menyala-nyala melayani Tuhan, tiba-tiba besok udah meninggalkan kasih mula-mula. No. Itu berproses. Dan ingat saudara, hati-hati, proses itu terjadi karena adanya pembiaran. Jadi kalau saudara ingat apa yang pernah saya sampaikan, bagaimana cara membunuh kodok yang efektif, masih ingat ceritanya saudara? Kalau saudara tangkap kodok, kemudian ada air panas di sana, saudara lempar tuh kodok ke air panas, kira-kira kodoknya berdoa atau loncat saudara? Loncat saudara? Nah sekarang nanti tangkap kodok, taruh di air yang dingin, terus panasin pelan-pelan. Kodoknya keenakan saudara. Tapi lama-lama ini terjadi dalam rohani kita. Ini yang dimaksud saudara. Saya percaya saudara, ini kan WhatsApp banyak sekali WhatsApp, masuk tanggal 22 ada kerusuhan bla bla bla, benar ya? Ya. Berdoa. Berapa banyak yang berdoa? Saya asumsikan semua berdoa karena akan ada kerusuhan. Saya ingat saudara tahun 98 itu mengadakan survei di Jakarta. Sebelum terjadi masa kerusuhan, kekristenan itu stagnan di Jakarta khususnya. Persekutuan doa di kantor-kantor itu stagnan. Tetapi sesudah terjadi kerusuhan, terjadi pelipat gandaan, bukan hanya 2 kali lipat, tapi 10 kali lipat. Kenapa? Karena ada air panas. Tidak ada yang mau kecipratan air panas. Tetapi di saat keadaan itu saudara alon-alon, comfortable, trust me saudara. Saya berkata begini bukan sedang berimajinasi, karena saya mengalami secara pribadi. Makanya sebenarnya tadi pagi saya mau ganti khotbah saya, karena ini bicara bukan hanya kepada Anda, tapi kepada saya. Ya, kepada saya juga. Bayangkan saudara, di saat semua pelayan, saya mau katakan begini, saya tidak tahu Om Seng sama Om Yanto sama Tante Vicky setuju dengan saya. Observasi saya secara pribadi, pelayanan di Australia tidak terlalu challenging. Benar ya Om? Setuju ya berarti ya? Pelayanan di Indonesia itu menantang dompet, menantang iman. Lah iya dong. Dompet nomor 1. Kita doakan dompetnya. Saya selalu bilang sama mama saya, mama selalu bilang ke anak-anak kalau sudah tanggal tua dong, dia telepon, ini dompet mama kosong. Saya bilang sama mama, kalau dompet itu merepotkan, buang saja. Saya kemana-mana jarang bawa dompet karena bawa kartu saja. Kenapa sampai ke dompet ya saudara? Oke. Pelayanan di Indonesia itu lebih challenging saudara, karena masalahnya banyak. Mulai dari masalah tingkat dasar dompet, sampai masalah yang namanya setan-setan itu,
sampai masalah kencing sana kencing sini, macam-macam. Di Australia, saya mau katakan begini, don't get me wrong saudara, tapi coba dengarkan, ini realitanya. Anda tidak kenal Tuhan pun, Anda tidak ke gereja pun, Anda tidak didoakan pendeta pun, selama Anda bekerja keras, manage your money, hidupmu aman-aman saja saudara. Don't get me wrong. Sehingga ketika kita khotbah di Australia tentang bagaimana Tuhan provide your needs, jemaat di belakang bilang begini, "Aduh aja masih mortgage gua udah mau kelar." Bisa dapat apa yang saya maksud, saudara? Keadaan ini yang membuat kita, saya saudara 3 tahun, 4 tahun pertama saya tiba di Australia, saya pertanyakan diri saya, panggilan saya. Saya bilang, apakah saya masih seperti Tulus yang dulu, yang hatinya melayani buat Tuhan? 7 bulan pertama saya nyampe, baru menikah, nggak ada kerjaan, saya jadi ibu rumah tangga di rumah semua. Sama supir pribadi, karena antar istri kerja, pulang rumah, nyuci nyetrika gitu saudara. Kan nggak ada kerjaan. Bahasa Inggris jalan motor, saudara. Saya pertanyakan diri saya, apakah ini the right decision? Dari saat itu saya berdoa sungguh-sungguh. Ketika doa saya dijawab, Tuhan bekerja. Saat itu saya ingat persis, kita berdoa kepada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, 1 bulan gaji saya $700 aja udah lebih dari cukup. Tidak macam itu, bukan kampanye sudah. Masa 7. Itu benar ya, kita tidak muluk-muluk minta karena cuma bayar buat rent. Tetapi ketika itu sudah terjawab, saudara, nolnya nambah. Maksud saya, ketika engkau sudah diberikan kerjaan buat Tuhan, yang tadi yang kasih kerjaan itu Anda lupakan, Anda sibuk dengan pekerjaan untuk mencapai nol yang berikutnya. Paham maksudnya, saudara? Sehingga saudara fokus kita perlahan demi perlahan, bahkan ada yang cepat sekali kita melupakan sumber yang memberikan berkat itu. Ini saudara prosesnya terjadi begitu. Ketika Wahyu 2 berkata engkau meninggalkan kasih lalu melakukan tiba-tiba pucuk-pucuk langsung besokan. No, itu berproses. Dan saya mau ingatkan saudara, Alkitab berkata itu terjadi karena proses pembiaran. Dengan kata lain saudara, Anda compromise itu. Anda tahu bahwa Anda sudah semakin jauh, tapi Anda katakan begini, nanti pada waktunya saya akan kembali. The question is, kapan saudara? Jangan sampai sebelum waktu yang Anda inginkan, Anda sudah berhenti di tengah jalan. Coba renungkan, saudara. Saya berbicara kepada diri saya juga. Matius 26 ayat 41, roh memang penurut tapi daging lemah. Keinginan untuk dekat dengan Tuhan itu ada. Bahkan ketika malam hari engkau menyala-nyala, katakan Tuhan, besok pagi-pagi aku bangun, aku akan mencari wajahmu. Begitu pagi-pagi apa yang dicari sekarang? 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badannya itu terbatas, tapi ibadah berguna. 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Amsal 3 ayat 3, jangan tinggalkan kasih dan setia. Amin, saudara. Ini mengerikan sekali, bayangkan saudara. 7 jemaat itu, Efesus yang pertama, Tuhan langsung skakmat pemimpin-pemimpinnya. Karena untuk meruntuhkan gereja Tuhan, yang pasti pertama diserang adalah pemimpin-pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah tidak sehati, kalau pemimpinnya sudah tidak berapi-api, hatinya sudah mulai pudar, hatinya sudah mulai suam-suam kuku, bagaimana dengan jemaatnya? Karena urapan itu akan mengalir dari kepala, turun ke janggut, ke jubah, sampai ke bawah. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan, hai engkau malaikat jemaat di Efesus,
Hai engkau the messengers, hai engkau para pemimpin jemaat, ingatkan dirimu untuk tidak pernah meninggalkan kasih yang semula yang Tuhan berikan. Bagian kedua, saudara, ayat yang kelima. Saya tidak akan bahas terlalu dalam apa itu kasih mula-mula, kita tahu semua. Kasih mula-mula tentunya adalah pertama kali kita, mungkin kisah yang paling sama adalah ketika kita mengalami pertama kali jatuh cinta, saudara. Itu sangat similar sekali, saudara. Bagaimana ketika kita pertama kali jatuh cinta, saya ingat, saudara, ketika ketemu calon istri saya, mantan pacar saya, dulu sekarang istri saya gitu ya. Itu saya tinggal di Pamulang, dia di Jakarta Timur, saudara. Untuk ketemu besok pagi, malamnya saya survei dulu, saudara, biar besok tidak terlambat. Saya berangkat dari Pamulang ke Ciputat macet, sudah 80-10 km itu macet semua kan. Saya sampai jam 3 pagi, sudah. Cuma mau memastikan besok saya tidak mau terlambat. Itu karena kasih yang mula-mula, saudara. First love. Saya nggak terlalu jago masalah pacaran, karena saya pria pemalu, saudara. Saya orangnya minder sekali dengan wanita. Kalau saudara lihat berapi-api di depan, kalau di belakang berasap-asap, saudara. Saya pagi-pagi, saudara, saya tidak pikir jam berapa ini sekarang. Saya naik motor, saudara, sukacita sekali. Besoknya, saudara, saya datang 1 jam sebelum janjian ketemu, saya datang, saya survei lagi. Itu, saudara. Itu kan yang kita alami ketika kita pertama kali terima Tuhan, benar, saudara? Mau ibadah jam 7, datang jam 5. Makan bakso dulu di depan, gitu, saudara. Benar kan, saudara? Saya tidak tahu. Adakah yang mengalami seperti itu? Apa cuma saya? Boleh angkat tangan, saudara. I want to see. Come on, please. Yang mengalami pernah kasih mula-mula dengan Tuhan. Pertama kali di jamaah Tuhan, kayak aduh, kalau perlu persembahan dompetnya dikasih semua gitu. Wah, coba, saudara, sekali lagi, please. Ada beberapa. Yang lain mungkin belum pernah jatuh cinta. Anyway. Bayangkan saja Anda jatuh cinta dengan suami atau istri Anda yang sekarang, atau pacar kalau belum menikah. Bayangkan, saudara. Nah, yang kedua kita lihat, kalau saudara sudah bayangkan, saudara akan mengerti apa yang saya maksud. Bagian yang kedua, kalau tadi saudara jangan tinggalkan kasih mula-mula itu. Do not forsake your first love, kata terjemahan bahasa Inggris. Yang kedua, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan, saudara. Alkitab berkata, ketika engkau realize how far you are, ketika engkau mulai menyadari bahwa engkau saat ini sudah jauh dari hadirat Tuhan. Cara membuktikannya gini, saudara, gampang saja. Orang yang mengalami hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia menyembah Tuhan, it's not hard. Saya pakai kata to connect. Bisa dapat maknanya, saudara? Ibu Vicky ngangguk-ngangguk karena beliau berdoa siapa? Tapi saya percaya semua kita bisa. Ketika orang yang dekat dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, hubungannya itu lancar dengan Tuhan, it's not hard to connect with Him all the time. Mau di toilet, mau di mobil, mau di mana saja bisa connect straight away. Itu cara membuktikan. Kalau Anda sudah di gereja saja nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, yang sudah merasakan apa? Berarti Anda sudah sangat jauh sekali. Signal wifi-nya itu sudah kejauhan. Kata Tuhan, ketika engkau sadari, stop. Bertobatlah. Kata bertobatlah dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan metanoia. Bukan toko buku metanoia, saudara. Tapi metanoia. Metanoia itu artinya apa, saudara? Metanoia itu stop and turn around. Perubahan. Stop and turn around. Ketika Anda tahu, saudara, ada jurang di sana, Anda mau stop atau mau jalan? Stop. Apakah berhenti sampai di situ? Turn around. Alkitab katakan, lakukan kembali apa yang semula engkau. Artinya engkau berjalan kembali ke arah yang benar, the right direction, kepada sumber kasih itu sendiri. Saya ingat persis, saudara, ketika mula-mula di jamaah Tuhan, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Barat. Kerja Senin sampai Sabtu, Jumat, kadang-kadang Sabtu lembur.
Kita punya, saya tinggal di Depok saat itu. Jam 8 mulai kerja kantor dari Depok, harus bangun jam 4 karena kita catch itu kan, bus. Dan setiap Jumat selalu ada persekutuan doa jam 7 pagi. Dan saya selalu nyampe di sana saudara jam setengah 7, jam 6.30 karena saya yang koordinir persekutuan doa itu. Sampai sekarang masih ada saudara. Dan saya feel so blessed karena saya yang mulai itu, saya yang teleponin orang, saya yang pakai gitar. Satu saat sampai sekarang jadi persekutuan besar sekali Jakarta Timur. Kalau saudara perlu ke Jakarta Barat, kalau saudara tahu Wisma Aneka Kimia Raya lantai 2 itu ada GBI di sana dekat RCTI. Saudara pergi ke sana, itu persekutuan doa yang ada di sana. Itu Pak Tulus yang mulai. Kemudian bagi Tuhan saudara, bukan untuk show off, tetapi ketika mula-mula saudara, harga yang harus saya bayar setiap kali Jumat, saya tidak bangun jam 4 lagi. Saya harus bangun 1 jam lebih awal saudara. Sementara saya kalau lembur saudara selesai jam 10 sampai di Depok bisa jam 1, tidur 2 jam every week. Tetapi saya tidak pernah mengalami yang namanya kelelahan. Karena apa saudara? Karena gairahnya menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Nah kita katakan tadi, ketika engkau sudah tidak merasakan signal lagi seperti yang dulu, Alkitab berkata stop, turn around, do it again apa yang semula engkau kerjakan. Kalau hari-hari ini saudara signalmu sudah lemah dengan Tuhan, stop, stop, turn around, do it apa yang semula engkau kerjakan yang membuat engkau bergairah kepada Tuhan. Saya sama istri sering diskusi saudara. Saya bilang, aduh, kita jujur sebagai manusia. Kadang-kadang saya bilang, kalau lihat jemaat kita ini ya, gereja kita ini begini-begini terus, lama-lama down juga ya. Saya bilang sama istri sudah begitu, manusia ya. Saya kalau dicubit masih sakit saudara. Kalau saya tidak tahu dengan saudara, kalau dicubit udah nggak sakit ya. Anda bisa doakan saya nanti. Saya dicubit masih sakit. Saya kadang-kadang bilang begini sama istri. Saya bukan bermaksud meninggikan dia saudara, tapi dia selalu bilang begini, justru kalau saya ya, kalau udah hari Sabtu itu saya senang sekali karena besok hari Minggu. Kan malu saya saudara pendeta digituin kan. Tapi benar juga. Saya ingat kembali saudara beberapa belas tahun yang lalu, pertanyaan yang sama orang tanya kepada saya, hari apa yang paling kamu suka? Saya tidak perlu doa panjang lebar, saya selalu bilang katakan hari Minggu. Padahal kalau saya bisa bilang hari Minggu itu adalah hari yang paling capek secara fisik bagi saya. Sudah kerja Senin sampai Jumat, Sabtu banyak hal yang dikerjakan, begitu Minggu pelayanan. Saudara kita hampir sama seperti ini. Saya ingat persis ketika dulu yang Pak Henry yang pernah khotbah di sini saudara, saya bantu beliau. Jam ibadah pagi jam 7 sampai jam 9 itu GBI yang pakai gedung aula pertemuan seperti ini. Mereka bawa kursi sendiri, kita punya kursi sendiri. Jadi begitu selesai jam 9 udah pada nongkrong semua anak-anak muda youth kita di depan. Mereka beresin kursi, begitu mereka gulung kursi, kita pasang kursi sendiri. Mereka gulung sound system, kita gulung. Habis itu saudara sudah keringat bahasa di mana-mana. Latihan musik, mimpi pujian, doa persembahan, sekalian khotbah. Dan itu capek sekali. Tapi saudara, ini yang membuat hati saya selalu ingin kembali merasakan seperti ini. Karena ada satu sukacita yang luar biasa. Belum selesai sudah. Begitu ibadah selesai, kita beresin. Anak-anak ini datang bilang begini, Kak, saya mau pulang. Tidak ada ongkos. Sudah korban tenaga, waktu, korban juga uang sudah. Kan nggak mungkin saya suruh mereka pulang jalan kaki sudah. Nggak mungkin suruh pulang sebelum makan. Ya sudah, sebelum pulang kita makan dulu. Yang bayar siapa? Berpikir mereka? Bukan sudah. Tetapi walaupun tenaga habis, dompet habis, sukacitanya nggak habis-habis. I miss that. Maksud saya bukan dompetnya yang habis, I miss bukan sudah. Tapi perasaan itu. Ini yang Tuhan katakan, lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan, yang membuat engkau bergairah dengan Tuhan, supaya signalmu kuat kembali, saudara.
signal saudara dengan Tuhan? Seberapa strong connectionnya? Enggak susah, saudara. Ada orang bertanya begini, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa tahu bahwa saya dekat dengan Tuhan? Gampang. Saya sudah ajari tadi, saudara. Kalau saudara berdoa, connect nggak langsung. Kalau doanya masih mentok di awan-awan, itu berarti Anda nggak connect. Aduh, boro-boro di awan-awan, Pak, masih di hubungan belum mentok. Ini kita hati-hati, saudara. Dan saya mau katakan ini terjadi karena ada pembiaran. Jangan dikit-dikit salahkan iblis, saudara. Ya memang iblis licik untuk membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Tapi seringkali, saudara, tanpa iblis pun kita bisa jauh dari Tuhan. Karena kita biarkan diri kita, saudara. Nah, kita berkata bertobatlah, metanoia, stop and repent. Galatia 6 ayat 9, Alkitab berkata, engkau akan menuai jika tidak menjadi lemah. Sebenarnya saya ada ilustrasi gambar, saudara, tapi saya tidak download hari ini. Digambarkan bagaimana seorang yang menggali tanah, saudara, menggali tanah, sementara berlian itu sudah sedikit sekali jaraknya. Ya, pernah lihat gambar itu, ya? Sudah tinggal situ, tapi karena dia sudah lelah, sudah capek, akhirnya dia panggul itu, saudara, campurnya dia pulang. Padahal sedikit lagi. Itu sebabnya kita berkata, engkau akan menuai kalau tidak menjadi lemah. Orang berkata, kapan, Pak? Saya juga nggak tahu kapan, saudara. Tapi terus lakukan sampai itu boleh terjadi. Terus bagaimana, Pak, kalau tidak terjadi? Nah, ini, saudara, ini yang banyak orang Kristen kecewa. Ketika kita berdoa kepada saudara kita, keluarga kita mungkin yang belum mengenal Tuhan, yang sakit punya pergumulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai kapan bertahun-tahun, kita nggak tahu, belum terjadi sesuatu. Kita mulai marah dengan Tuhan, kita mulai komplain dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan, mana janjimu? Ada orang datang dan tanya sama saya, bagaimana hal itu terjadi, Pak? Jika itu terjadi, saya katakan terus berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Ada jawabannya, cuma Anda tidak tahu, Anda tidak lihat. Tapi saya tidak melihat ada kesembuhan, Pak. Tapi saya tidak melihat ada jawaban di dalam doa saya. Ada. Mungkin orang yang engkau doakan tidak bertobat saat itu. Mungkin orang yang engkau doakan tidak sembuh saat itu. Tetapi sekarang lihat otot imanmu, saudara. Seseorang disuruh sama bosnya, kamu setiap hari dorong itu batu. Setiap hari kamu dorong itu batu 10 meter setiap hari, batu besar sekali. Nanti kamu akan lihat ada harta karun di batu. Oh, dia semangat, saudara. Karena dia tahu ada reward yang luar biasa. Tiap hari dia dorong, tiap hari dia dorong, tiap hari dia dorong. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berlama sekali, saudara. Sampai bertahun-tahun. Akhirnya pada suatu ketika, karena dia sudah tidak tahan, dia lihat mana rewardnya, mana harta karunnya, mana perubahan terjadi. Dia datang kepada orang yang menyuruh. Saya sudah lakukan apa yang kau suruh, tetapi tidak terjadi apa-apa. Orang yang menyuruh tersenyum, saudara. Dia bilang, terjadi, tetapi kamu melihat hal yang berbeda. Mungkin engkau tidak melihat harta karun ada di sana. Dia ambil kaca, saudara. Sekarang kamu berdiri di depan kaca, kamu lihat dirimu. Dia lihat dirinya, saudara, bisa bayangkan apa yang terjadi? Mungkin belum 6 pack, tante, sama kayak saya, 1 pack mungkin. Tapi ototnya menjadi kuat karena terbiasa mempush beban yang berat. Sama halnya dengan spiritual kita, saudara, sama halnya dengan doa. Ketika kita berusaha bergumul dengan Tuhan untuk hal ini, tidak terjadi apa-apa. Saudara, kita tidak melihat memang ada terjadi apa-apa dengan orang itu, tetapi imanmu akan berubah. Imanmu akan lebih kuat kepada Tuhan. Kasihmu akan lebih berapi-api kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kita berkata, stop and repent. Metanoia. Kalau saudara ke Indonesia ke toko buku Metanoia, saya tidak tahu masih ada tidak sekarang.
Masih ada ya? Ingat kata-kata saya. Stop and turn around. Itu artinya, saudara. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda dengan Tuhan hari ini, tetapi cara mengujinya sederhana. Ketika engkau berdoa, signalnya connect gak seperti suara yang tadi? Ting, langsung, saudara. Kalau connect, berarti Anda masih menyala-nyala dengan Tuhan. Kalau doa Anda masih go around the bush, paham saudara, go around the bush, muter-muter, itu berarti Anda sedang cari signal di mana ini posisi signalnya. You have to position yourself in the right spot. Itu kan cara kerja signal kan begitu. Kalau Anda mau mendownload sesuatu tapi Anda jauh dari sumber signal itu, kemungkinannya dua terjadi, tidak bisa download atau lambat sekali. Apa yang harus Anda lakukan? Biasanya Anda harus berjalan closer to the source. Itu metanoia. Anda jangan menjauh. Kalau Anda semakin jauh, signalnya makin lemah. Stop, turn around. Lakukan kembali apa yang membuat engkau bergairah dengan Tuhan. Ayo, saudara. Yang kelima, saudara, cepat saja. Dikatakan aku, ayat 5 yang ketiga, aku akan datang mengambil kaki dianmu. Saudaraku, kalau Roh Kudus seringkali dilambangkan dengan api, dengan pelita, kaki dian ini berbicara tentang apa? Kalau kita mengacu kepada tabernakel, saudara, kaki dian itu tuh dibuat dari emas, beratnya diperkirakan sekitar 150 kg. Saudara, mereka bilang itu menorah, ya, candle light yang ada itunya. Apinya itu dilambangkan sebagai Roh Kudus. Kaki diannya itu hidup kita, saudara. Itu sebabnya Matius, Lukas, Markus berkata, kalau ada orang menyalakan pelita, dia tidak menaruh di bawah gantang, tapi di atas kaki dia, supaya bisa menerangi hidup orang lain. Jika Roh Kudus mau menerangi hidup orang lain, Roh Kudus engkau taruh di dalam hidupmu, di atas hidupmu, supaya itu bisa menerangi. Nah, Wahyu berkata, kalau engkau tidak bertobat, Tuhan akan ambil kaki diannya. Tuhan tidak berkata akan aku ambil pelitanya. Kenapa? Kalau sampai Roh Kudusnya diambil dari diri kita, tidak ada lagi yang bikin kita bisa bertobat. Itu sebabnya kita berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, dosa yang mendukakan Roh Kudus. Sudah tahu kenapa? Kalau saudara menghina Yesus, menghina Allah Bapa, dari dulu pun sudah seperti itu. Paulus sendiri bertobat. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus bisa menjamah dan mengubah hati orang seperti yang kita pujikan tadi. Tetapi kalau Roh Kudus itu diambil, siapa lagi yang bisa menjamah hati? Itu sebabnya dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang mendukakan. Alkitab berkata, Wahyu tadi dia tidak mengambil Roh Kudus itu, dia mengambil kaki diannya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus masih bisa menjamah hidupmu. Itu sebabnya saudara, orang yang sudah jauh dari Tuhan bukanlah pada stage yang terakhir, tetapi ada waktu kesempatan Tuhan berikan untuk membawa kembali metanoia kepada Tuhan, karena Roh Kudus masih ada di sana untuk menjamah hidupmu, saudara. Ini luar biasa. Daud berkata, Tuhan, engkau boleh ambil segala sesuatu dari hidupku. Apa yang dia minta, saudara? Tapi jangan ambil rohmu dari hidup. Baru saudara, kalau sampai seperti ini luar biasa. Matius 25:28, talenta yang satu diambil. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan bilang, aku ambil itu, aku ambil kaki dia. Ada orang bilang, oh Tuhan jahat sekali. Bukan, karena engkau sudah diberi kesempatan. Sebagai orang tua, saudara, sama anak-anak saya harus berikan itu. Ketika saya sudah peringati, Gracelyn, Gabriela, Daddy want you, don't do that. Masih doing, namanya anak-anak. Datang lagi, saudara, masih doing, don't do it. Berapa kali biasanya saudara kesabaran itu? Kalau di Facebook kan dikatakan kesabaran itu cuma 2 menit. Mau 2 menit, mau 1 jam, ada waktunya. Tetapi Alkitab berkata, kalau engkau tidak bertobat, Tuhan ambil. Kapak tersedia bagi pohon yang tidak berbuah.
Karena itu ketika kita sekarang merasakan bahwa kita sudah tidak dekat dengan Dia lagi, stop and turn around. Lakukan lagi apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Yang terakhir, saya cepat saja. Yang keempat, saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah. Jadi bukan hanya kepada pemimpin saja, diawali kepada pemimpin gereja-gereja Tuhan. Bukan berarti jemaah senang-senang, nah lu rasain dulu jemaah. Ini sekarang siapa yang punya telinga? Yang punya telinga kan bukan cuma pemimpin, berarti jemaah juga kan? Karena juga saudara. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh siapa saudara? Roh. Kalau saudara perhatikan di sana, rohnya itu besar, itu Roh Kudus. Seringkali saudara pertanyaan-pertanyaan yang saya dengarkan dari jemaat, mereka selalu berkata begini, Pak, bagaimana cara mendengarkan suara Roh Kudus? Pernah dengar pertanyaan itu ya? Atau mungkin saudara pernah tanyakan, bagaimana caranya mendengarkan suara Roh Kudus? Mudah saudara. Saudara bisa tahu bagaimana supaya yang mana suara Roh Kudus, yang mana bukan Roh Kudus. Panduannya ada di sini. Kalau ada orang bilang begini, firman Tuhan berkata, saudara tidak usah repot-repot saudara. Tanya aja ayatnya di mana Pak. Karena hari-hari ini ada banyak orang jualan firman. Amin saudara. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Bagaimana cara kita menguji? Saya tidak anti dengan nubuatan, saya berkali-kali katakan itu. Tetapi kalau ada orang yang bernubuat, saya akan catat dan saya akan cek kembali kebenarannya. Saya punya pengalaman yang lucu, saudara. Ketika saya di Indonesia dulu masih lajang dan belum laku, saudara, saya pernah ceritakan ini. Itu Presidium Pendoa Nasional datang bilang begini sama saya, Pastor Tulus. Saya bilang, iya tante, kenapa? Saya panggil tante karena dia jauh lebih tua. Roh Kudus, wah saudara, kalau sudah bilang Roh Kudus ini saya ketar-ketir ya. Orang Tuhan, Roh Kudus tadi malam bilang sama tante, saya harus kenalkan kamu dengan sekretaris saya. Waduh, ini serius saudara, saya nggak kadang-kadang, jadi udah cerita ya. Saya bilang, tante, terus gimana? Ya lumayan juga sih orang Manado gitu ya. Terus gimana tante? Iya, tante harus kenalkan kamu. Ya saya udah kenal tante, orang satu kantor saudara. Cuman saya bilang sama dia, gimana menurut kamu Pak Saudara? Saya bilang, tante kan yang mau menikah kan saya. Oh, Tuhan bilangnya sama tante bukan sama saya. Oh dia pucat wajahnya, sudah langsung pergi. Sudah yang begini-begini begono sudah. Bagaimana mungkin saya yang mau menjalani pernikahan, orang lain yang dengar suara Tuhan mengkonfirmasi tidak apa-apa? Lah kalau itu nggak benar, kalau saya kawin dulu sudah, nggak akan ketemu kita di sini. Amin, saudara. Amin. Nah, bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan, membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan, mana suara roh, mana yang... Ini sudah. Saya orangnya berusaha membuat segala sesuatunya itu sederhana dan simpel. Ketika ada orang berkata, firman Tuhan berkata, nggak usah banyak berdua sama saya, saudara. Saya seringkali datang. Minggu kemarin ada Jehovah Witness ketok rumah. Jam 10 pagi hari Sabtu lagi sibuk-sibuknya ganti pokok, kasih anak makan, ngepel. Kita kan bapak-bapak di Australia ini kan Superman semua, saudara. Superman. Dan rupanya dong masih pakai celana pendek sudah. Saya bilang, yes man. Dia bilang, oh I want to discuss with you in this time. Yeah, I want to share with you about the Bible. Saya bilang, dari mana? Kasih Jehovah. Dia bilang, iya.
Saya bilang, kenapa kamu mau share about your Bible? Bible kita nggak sama. Dia kaget, saudara, setengah hidup. Yang perempuan yang ngomong, yang laki-lakinya di orang Jepang. Bible kita nggak sama. Dia bingung. Ya, we have the same Bible. Saya bilang, enggak, different. Nanti kalau kita discuss, kamu pasti marah sama saya. Oh, terus yang jawab, dia bilang, can you show me? Dia bilang, oh ya, of course. Yohanes 1 ayat 1. Your translation wrong. Lagi, terus datang yang laki-laki bilang, oh itu yang mengenai Yesus berbicara. Saya bilang, no, that's wrong. You don't know what's the Bible say. Terus dia bilang, kenapa? Akhirnya saya bilang, in your Bible itu diterjemahkan Yesus itu a God, small God, a God, sebuah Tuhan, sebuah Allah. Di Alkitab kami Yesus bukan sebuah Allah, Yesus adalah Allah. Terus saya ikuti bahasa aslinya, dia bingung. Daripada kita ribut, mendingan you go to your leader, ask them why our leader translate the Bible in the wrong way, and then if you have the answer, come back here, I'll discuss with you. Terus mereka pulang, saudara. Bagaimana menguji kebenaran? Ini. Tidak usah ribut-ribut, saudara kita. Bagaimana mendengarkan firman Tuhan? Saudara, kalau orang bernubuat, saya bilang sekali, saya tidak anti dengan nubuat, tapi saya mau membuka pikiran saudara. Kalau ada orang bernubuat, datang kepada saudara bilang begini, oh, Om, Tuhan berkata, Om sekarang sudah tua. Ya nggak usah bilang Tuhan, ya udah tua sekarang. Om sekarang kesehatannya kurang terganggu, ya lagi mau winter. Come on, use your common sense. Paulus berkata, ketika aku berdoa, aku juga berdoa dengan pikiranku. Jangan jadi orang Kristen yang main telan saja. Kembali ke firman Tuhan. Terus dia bilang begini, Om sekarang begini-begini, begitu-begitu, begono-begono. Itu hal yang lumrah. Nggak perlu pakai nama kata Tuhan. Nubuatan itu spesifik, saudara. Suatu hari saya lagi driving truck ketika saya lagi bekerja, saudara, di perusahaan yang lama. Jam 3 pagi, karena saya mulai jam 12.30, jam 1 pagi. Saya lagi driving di Castle Hill, dekat lewat rumahnya Tante Vicky. Lagi menyembah Tuhan, saya dengar suara musik khotbah. Tiba-tiba wajahnya si Caroline muncul di hati saya. Kemudian paginya saya bilang sama istri saya, tadi pagi jam segini ya, itu saya lihat wajahnya si Caroline. Kenapa? Seminggu kemudian saya ketemu. Saya tanya si Caroline. Caroline putri dari kantor. Saya bilang, Cik, are you okay? Saya sebut aja nama, dalam kita keluarga, saudara, bukan bermaksud apa-apa. Saya bilang, minggu kemarin jam segini kurang lebih di sini, I saw your face when I was driving. Si Caroline langsung nangis. And she told me everything. Itu yang begitu, saudara. Enggak cuma Pak, Bapak sudah tua, ya memang sudah tua. Bisa membedakan, saudara. Common sense dengan yang dari roh itu different. Berapa bulan yang lalu, saya sebut tadi kita keluarga Cilinda, ada si Cilinda di sini. Saya lagi khotbah kalau tidak salah di sini. Tiba-tiba muncul wajahnya ini. Saya samperin, saudara. Saya bilang, ayo oke sih, langsung nangis. Ada beberapa dari jemaat juga terjadi di sini. Let me tell you something. Ketika Roh Kudus dikatakan, saudara, mendengar apa yang Roh katakan. Ketika Roh Kudus berbicara kepada hidupmu untuk orang lain, dia spesifik. Jadi jangan gampang sekali kita bilang Tuhan katakan, Roh Kudus katakan. Saya tidak berani, saudara, mengklaim Roh Kudus berkata kepada saya. Saya akan selalu berkata begini, perhatikan, saya selalu katakan begini, Tuhan taruh ini di hati saya. Artinya kalaupun salah, itu yang saya rasakan. Karena kita berkata nubuatan kita belum sempurna, bahasa roh kita belum sempurna. Amin, saudara. Tetapi itu tidak akan terjadi, saudara, karena engkau jauh dari Tuhan. Engkau jauh dari sumber signal itu. Karena itu kita berkata, kalau
beratnya, stop. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, yang membuat engkau menyala-nyala dengan Tuhan. Yuk kita tobat yuk, supaya kita sama-sama kembali merasakan. Saudaraku, saya mau kasih tahu, saya percaya saudara semua di sini sudah pernah merasakan hadirat Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu pengalaman pribadi saya. Kalau sudah dilawat hadirat Tuhan, saudara, tidak peduli apa pangkat Anda, tidak peduli Anda lagi di mana, tidak peduli Anda lagi ngapain, saudara, Anda akan peduli semua itu. Yang penting Anda akan datang, berlutut, menangis, memeluk kakinya dan merasakan kasihnya. Saya ingat persis ketika saya keluar dari pekerjaan saya yang lama, karena saya merasa disakiti di sana. Sampai saya tidak bisa, I can't hold myself. Sampai saya tulis status di Facebook. Walaupun saya regret sudah saya tulis pelajaran pribadi. Tapi satu hari sesudah itu, saya bangun pagi-pagi sekali. Saya duduk di depan piano dan saya mulai worship. Saya bilang, Tuhan, I want to let it go. Touch me now. Itu saya bisa rasakan hadirat Tuhan, saudara. Badan saya sampai shaking. Dan saya tidak rasakan lagi air mata saya keluar. Dan saya bisa rasakan kasih Tuhan yang begitu hangat, yang begitu indah menjamah saya. Saudaraku, hadirat Tuhan tidak akan pernah menjudge Anda. Kalau engkau datang kepada Tuhan tapi engkau merasa dihakimi, engkau merasa dipermalukan, that's not what God chooses. Kasihnya itu akan menutupi, merangkul engkau. Manusia bisa menjustify kita, manusia bisa merendahkan kita, tapi ketika kita datang kepada Dia, Bapa kita, Dia akan cover kita, Dia akan tutupi, dan Dia tidak akan pernah permalukan kita. Dia akan dekap Anda dengan kasih-Nya, saudara. Saya merindukan itu. Dan saya berdoa supaya semua kita di tempat ini, saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, mari kembali kepada kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Kita aminkan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya pribadi rindu untuk mengalami kembali, saudara, kasih yang Tuhan pernah sentuh saya, pernah jamah saya seperti dahulu. Karena itu, saudara, mari kita berdoa, kita naikkan pujian yang tadi. Kita minta Tuhan, ubah hatiku, change my heart, Lord. Haleluya, Jesus. Kalau kau rindu, saudara, kau dijamah Tuhan kembali. Jangan merasa tertuduh. Saya berbicara bukan kepada saudara saja, tapi ini pun yang saya alami hari-hari ini. Saya katakan, Tuhan, draw me close to you, into your presence. Ubah hatiku, Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ubah hatiku seperti salju, Tuhan. Seperti salju. Oh, haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Sekali lagi minta, ubah hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sama-sama katakan, engkau menjamah. Betul. Haleluya.
dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini, biar setiap dari kami kembali boleh mengalami Engkau. Tidak peduli seberapa jauh kami sudah berada meninggalkan Tuhan, apapun alasannya Tuhan, pagi ini kami berkata, change my heart, ubah hatiku kembali. Kami mau bermetanoia pagi hari ini, bertobat. Kalau selama ini Tuhan kami jauh dari Engkau, kami meninggalkan Engkau, kami tidak menjadikan Tuhan menjadi terutama dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau mengambil komitmen bersama-sama. Kami mau stop, dan kami mau turn around, dan kami mau kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang Engkau inginkan, melakukan kembali apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami, supaya kasih kami terus menyala-nyala kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, iblis tidak senang. Iblis akan berusaha memanipulasi kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mau patahkan setiap siasat itu. Kami mau patahkan setiap tipu muslihat itu. Dan kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Kau inginkan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan rindukan, supaya talenta kami, mina yang Kau percayakan Gembala kami, boleh Kau lipat gandakan ya Tuhan. Pelitamu Tuhan boleh menyala di atas kaki dian hidup kami, yang boleh menerangi di sekitar kami, dan melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menghidupi firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam kami, sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau, kuat di dalam firman-Mu. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia, tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat, menerangi orang-orang yang belum diterangi oleh firman Tuhan. Berbicara bagi kami pagi ini melalui firman yang sudah kami dengar. Dan kami rindu hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan sama-sama kita katakan